Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Minggu 25 Juni 2023, hari Minggu biasa ke-12. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 26 sampai 33. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini bercerita tentang pesan Yesus pada para muridnya. Kepada para muridnya ia mengatakan, janganlah kamu takut kepada mereka yang memusuhimu. Janganlah kamu takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh. Lihat pesan ini, Yesus mengingatkan para rasulnya, para muridnya untuk tidak boleh takut. Karena Yesus tahu bahwa Allah akan selalu menyertai mereka. Allah akan selalu mendampingi dan menemani mereka dalam segala perjuangan hidup mereka. Allah akan memperhatikan setiap orang secara pribadi. Karena itu para rasul tidak boleh takut terhadap siapa dan apa saja. Selanjutnya Injil bercerita setelah Yesus memberikan nasihat pada para rasul supaya tidak boleh takut terhadap orang yang membunuh tubuh. Yesus selalu menasihati para muridnya supaya mereka takut terhadap Dia yang berkuasa membunuh jiwa dan badan. Artinya mereka hanya takut pada Allah. Takut kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Dan kata lain, Yesus menasihati para rasulnya supaya mereka tidak perlu takut terhadap manusia, melainkan takut terhadap Allah. Takut pada Allah, misalnya takut bertindak tidak jujur. Takut bersikap ingat diri. Takut korupsi, takut bersikap sombong, takut melawan perintah-perintah Allah, atau takut berbuat dosa. Jadi para rasul, para murid Yesus tidak boleh takut terhadap apa dan siapa saja, tetapi harus takut berbuat jahat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya menyadari bahwa kecenderungan kita sebagai manusia selalu berdamai dengan hal-hal yang tidak benar. Hal-hal yang membuat kita semakin jauh dengan Tuhan. Akibatnya hidup kita menjadi tidak benar, tidak pantas di hadapan Allah. Maka pesan Yesus hari ini menjadi sangat penting bagi kita. Supaya kita memiliki rasa takut pada Allah. Takut pada Allah itu harus diwujudkan dalam sikap hidup kita setiap hari. Yakni menjadi manusia yang baik, manusia yang benar di hadapan Allah dan manusia. Dan saya meyakini, semakin kita dekat dengan Tuhan, kita semakin dikuatkan untuk berani melawan segala sesuatu yang membuat kita jauh dari Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.